pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Mengalami penurunan dibanding tahun 2024, di mana tahun 2024 kita memiliki kasus 6.263 dengan jumlah kematian 37. Becek, hancur, lebur, itu nggak lengket yang pastinya juga kan. Banyak motor-motor, orang jalan kaki deh susah. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Sari Berita. Warga Sumatera Selatan diimbau mewaspadai peningkatan kasus demam berdarah saat musim hujan. Jalan antar Kecamatan Banyuasin berubah jadi kubangan lumpur. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 12 Januari 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Warga Sumatera Selatan diimbau mewaspadai peningkatan kasus demam berdarah saat musim hujan. Kasus demam berdarah dengue di Sumatera Selatan di sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya pada angka 4.000 lebih kasus dibanding tahun 2024 yang mencapai 6.000 lebih kasus DBD. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 22 orang dinyatakan meninggal dunia. Meski menurun, Kota Palembang masih menjadi penyumbang kasus DBD tertinggi di Sumsel dengan angka hampir menyentuh 1.000 kasus di sepanjang tahun 2025. Penduduk yang padat dan kondisi lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit. Pada awal tahun 2026, kasus DBD kembali menunjukkan tren meningkat seiring musim hujan. Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Ira Primadesa mengungkapkan pihaknya terus mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap perkembangan jentik nyamuk di lingkungan sekitar. Ini mengalami penurunan dibanding tahun 2024, di mana tahun 2024 kita memiliki kasus 6.263 dengan jumlah kematian 37. Untuk kasus DBD ini memang bulan Januari, Februari itu biasanya mengalami peningkatan. Untuk itu Dinkes tetap lakukan upaya-upaya pencegahan seperti kita selalu bersosialisasi kepada masyarakat dengan kerjasama ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di seluruh provinsi Sumsel. Sebagai pencegahan, warga diimbau untuk melakukan 3M+, yakni menguras dan menutup tempat penampungan air, memanfaatkan barang bekas, serta menggunakan obat anti nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, selain penyediaan makanan bergizi dalam menu program MBG, kepemilikan sertifikat layak hygiene sanitasi SLHS menjadi syarat wajib bagi operasional dapur. Selain menyediakan makanan bergizi dalam menu program MBG, kepemilikan sertifikat layak higienis sanitasi atau SLHS menjadi syarat wajib bagi operasional dapur. Tanpa sertifikat tersebut, proses pengolahan makanan dinilai belum memenuhi standar kelayakan kesehatan dan keamanan pangan yang ditetapkan. Ketua Perhimpunan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia atau PPJI Sumatera Selatan, Evi Edenly menegaskan bahwa SLHS merupakan ketentuan mutlak yang harus dipenuhi setiap dapur. Sertifikat ini hanya dapat diperoleh setelah dapur memenuhi persyaratan kebersihan, termasuk lolos pemeriksaan kualitas air, sanitasi, serta tata ruang oleh tim puskesmas setempat. Penting itu, Mbak, karena itu memang dasar syarat wajib bagi pengelola jasa boga itu wajib itu wajib, sangat wajib. Jadi harus mendapat paten khusus ya untuk mendapatkan itu. Memang di Palembang banyak yang belum keluar itu ya. Sertifikat baik hygiene
wajib itu. Walaupun biasanya kalau kami kan dari catering, memang kita pengelola jasa boga, memang kita untuk perusahaan kita sih belum, kalau dari awal, kalau dulu memang itu sudah wajib. Sudah punya Bu ya? Kita saat ini sudah punya Bu ya? Sudah punya Bu? Sudah ya. Dapur MBG saja sudah punya. Ditambahkan Happy, seluruh dapur anggota PPJI saat ini telah memiliki SLHS dan diharapkan dapat menjadi contoh penyelenggara jasa boga yang aman dan sesuai standar. PPJI juga mendorong dapur-dapur program MBG untuk segera mengurus sertifikat tersebut guna menjaga keamanan pangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga kualitas pelaksanaan program MBG tetap terjaga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang menyerapkan 13 unit mobil ambulans kepada Puskesmas Rawat Inap dan Public Safety Center 119 guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang cepat dan responsif. Guna meningkatkan sistem pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah Kota Palembang menyerahkan sebanyak 13 unit mobil ambulans. Dari jumlah tersebut, 10 unit ambulans dialokasikan untuk Puskesmas Rawat Inap. Sementara 3 unit lainnya menggunakan mobil listrik yang diperuntukkan bagi layanan Public Safety Center atau PSC 119, guna memudahkan jangkauan ke gang kecil dan padat permukiman. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang Fenty Afrina mengatakan, 10 unit ambulans tersebut didistribusikan ke Puskesmas Pembina Pelaju, Gandus, Tujuh Ulu, Kertapati, Seiselincah, Sematang Borang, Basuki Rahmat, Alang-Alang Lebar, dan Sukarame. Ada 13 hari ini. Oh, 13. 10 untuk Puskesmas, 3 untuk PSC 119. Mas, yang rawat inap diutamakan yang tahun ini dan tahun yang akan datang itu untuk layanan rawat inap. Ada 10. Ditambahkan tadi Tujuh Ulu, kemudian Gandus, Pelaju, Kertapati, mana lagi? Sungai Selincah, Sematang Borang, Basuki Rahmat. Sudah 7 Ulu. Apa tadi tuh yang dari Gandus? Untuk pengadaan 10 unit ambulan Puskesmas Rawat Inap, pemerintah Kota Palembang menggunakan dana alokasi khusus atau Daksilpa tahun anggaran 2024 yang direalisasikan pada tahun 2025. Sementara itu, 3 unit ambulan listrik untuk PSC 119 dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Dengan penambahan armada ini, diharapkan pelayanan kegawat daruratan dan rujukan kesehatan di Kota Palembang dapat semakin cepat, merata, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Erlin Fartesa melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, jalan antar Kecamatan Banyuasin berubah jadi kubangan lumpur. Warga berharap pemerintah segera lakukan perbaikan. Becek, hancur, lebur, itu nggak lengket yang pastinya juga kan. Banyak motor-motor, orang jalan kaki deh susah. Warga di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan mengeluhkan kondisi jalan desa penghubung antar kecamatan yang berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan turun. Curah hujan tinggi dalam beberapa pekan terakhir memperparah kerusakan jalan sehingga licin dan beresiko menimbulkan kecelakaan. Ironisnya, ruas jalan tersebut berada di wilayah perbatasan langsung dengan Kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Namun, kondisi infrastruktur jalan justru memprihatinkan dan sulit dilalui kendaraan. Salah satu akses yang terdampak berada di Dusun 3 RT 10 Desa Talang Bulu, Kecamatan Talang Kelapa. Jalan penghubung antar kecamatan yang masih berupa tanah merah ini berubah menjadi lumpur tebal saat hujan mengguyur. Akibatnya, kendaraan roda 2 maupun roda 4 kerap mengalami kesulitan melintas. Bahkan, sejumlah pengendara dilaporkan tergelincir karena kondisi jalan yang licin dan tergenang. Fatma, salah seorang warga, menyebutkan kerusakan terjadi di ruas jalan penghubung antara Desa Talang Bulu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dengan Desa Semuntul, Kecamatan Rantau Bayur, sepanjang kurang lebih 13 km. Kondisi ini sangat menghambat mobilitas masyarakat. Akses menuju pasar, sekolah, dan pusat kota menjadi terganggu, terutama saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Jalan tersebut merupakan satu-satunya jalur utama yang digunakan warga dalam aktivitas sehari-hari. Kalau menurut aku, ini jalan sebenarnya paling hancur. Tapi kalau untuk hari ini sudah jadilah jalannya, karena hari ini udah KPO gali tanah. Soalnya tadi hujan kan. Biasanya mereka gali tanah dari jam 4 subuh Kak, mulainya nyampe ke jam setengah 6 sore. Kalau kondisi jalan jangan ditanya ya, untuk lewat deh susah nian. Kadang tuh Kak yang lebih parahnya tuh budak-budak sekolah tuh Kak campak.
Bengkuang nganter anak sekolah campak kan, kalau ibarat kata itu menghalangi untuk mereka cari pendidikan kan. Selain kerusakan jalan, wilayah tersebut juga belum dilengkapi jaringan listrik dan penerangan jalan umum. Minimnya penerangan membuat kondisi semakin berbahaya, terutama pada malam hari. Sebelumnya, kondisi jalan di RT 10 Desa Talangbulu sempat viral di media sosial. Warga berharap pemerintah daerah dan pemerintah provinsi segera turun tangan melakukan perbaikan permanen demi keselamatan dan kelancaran aktivitas masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui Radio Republik Indonesia program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang. Tingginya debit air Sungai Musi yang mencapai 4,61 meter harus diwaspadai masyarakat yang tinggal di bantaran sungai. Tingginya intensitas hujan di awal tahun 2026 menyebabkan debit air Sungai Musi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hingga pekan kedua Januari 2026, ketinggian permukaan air mencapai 4,61 meter. Dari pantauan RRI, kenaikan debit air ini berdampak pada sejumlah pemukiman warga yang berada di tepian Sungai Musi seperti Kertapati, Seberang Ulu, dan Seberang Ilir, mulai tergenang akibat fenomena pasang tinggi yang diperparah oleh curah hujan ekstrim. Sementara itu, BMKG memprediksi curah hujan ekstrim antara 300 hingga 400 mm masih berpotensi terjadi hingga akhir Januari 2026, yang dapat memicu banjir lebih luas jika pasang air laut terjadi bersamaan dengan hujan deras di hulu. Kepala BMKG Sumsel, Siswanto, mengeluarkan peringatan terkait tingginya curah hujan yang berdampak pada aktivitas sungai, khususnya pada masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, untuk selalu waspada terhadap ancaman banjir. Dan dampaknya sangat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitaran bantaran sungai. Biasanya adalah terjadi genangan maupun banjir yang barangkali kalau di tempat lain ini kami mengatakan banjir rob ya, tetapi apakah di Sumatera Selatan khususnya Palembang ini juga merupakan banjir rob, barangkali kami selama ini belum mengatakan itu adalah banjir rob, karena memang secara dampak signifikannya tidak terlalu kalau kita lihat dari data pasang maksimnya. Kemudian untuk bagaimana mempersiapkan dan mengantisipasi beberapa dampak meluapnya Sungai Musi yang barangkali juga di-trigger oleh adanya debit air sungai yang berasal dari curah hujan yang tinggi. Meminta masyarakat di 42 titik rawan banjir untuk tetap siaga. Para orang tua diminta mengawasi anak-anak agar tidak berenang di sungai selama debit air tinggi, karena arus bawah sungai menjadi sangat kuat dan membahayakan. BPTD Kelas 2 Sumatera Selatan melakukan investigasi adanya video dugaan pungutan liar. Badan Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Sumatera Selatan mengusut dugaan pungli oleh 3 petugas Dinas Perhubungan terhadap kendaraan relawan bencana. Kasus yang viral di media sosial tersebut berpotensi berujung sanksi tegas hingga pemecatan jika terbukti melanggar aturan. Menindaklanjuti video yang beredar, BPTD Kelas 2 Sumatera Selatan langsung melakukan investigasi untuk memastikan fakta kejadian. 3 petugas Dishub Palembang berstatus P3K kini masih menjalani pemeriksaan intensif. Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Sungai Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan BPTD Kelas 2 Sumatera Selatan, Miller Jonelli, mengatakan proses pemeriksaan dilakukan secara objektif. Apabila terbukti menerima uang atau melanggar ketentuan, saksinya tegas hingga pemecatan. Namun jika tidak terbukti, pihaknya akan menempuh jalur hukum terhadap pihak yang menyebarkan video tersebut. Tadi sudah disampaikan juga tadi oleh petugas kita kan, menyampaikan bahwa mereka tidak menerima. Kami akan melakukan langkah hukum terkait ini dan akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk yang memviralkan sama sopir. Karena dari laporan petugas tadi dari kendaraan juga mati, buku
mengujinya dan tidak layak jalan sebenarnya. Untuk selanjutnya akan kami lakukan klarifikasi dan BAP akan kami dalami sebesar apa kesalahannya dan akan kami laporkan dan akan dilakukan tindak lanjut. Oke, kalau dia memang menerima ya akan dilakukan tindakan tegas. Berkemungkinan kan dari BPD ataupun dari pusat akan memberhentikan pegawai tersebut. Menurut Milver, dalam pemeriksaan di lokasi kendaraan relawan diketahui tidak layak jalan dan memiliki STNK yang telah habis masa berlaku. Temuan ini menjadi bagian dari bahan evaluasi dalam proses penyelidikan. Sebelumnya dugaan pungli terjadi saat rombongan relawan asal Banten yang membawa bantuan ke Aceh diberhentikan petugas Dishub di depan terminal Karya Jaya Kertapati, Palembang pada tanggal 7 Januari tahun 2026. Peristiwa tersebut direkam oleh salah satu anggota rombongan dan kemudian menyebarluaskan di media sosial. Peristiwa tersebut direkam oleh salah satu anggota rombongan dan kemudian menyebar luas di media sosial. Dan Sihar Silitonga melaporkan. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang JRC tidak akan terpengaruh terkait dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. Berita olahraga. Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Turnamen sepak bola U42 di Palembang menjadi ajang silaturahmi legenda sepak bola di Sumatera Selatan. PSSI Kota Palembang menggelar turnamen sepak bola kelompok usia di bawah 42 tahun atau U42 sebagai ajang silaturahmi dan reuni para legenda sepak bola Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut menjadi ruang temu bagi para mantan pesepak bola Sumsel yang pernah berkiprah dan mewarnai perjalanan sepak bola daerah. Sebanyak 10 tim dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan ambil bagian dalam turnamen ini. Kehadiran para pesepak bola senior tidak hanya menghadirkan pertandingan kompetitif, tapi juga mempererat kembali hubungan emosional antar pelaku sepak bola lintas daerah. Ketua PSSI Kota Palembang M. David mengatakan turnamen U42 digelar sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para pemain senior yang telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola Sumatera Selatan. Kita buatkan wadah ya turnamen-turnamen seperti ini ya, agar mereka tidak, kalau bahasa gitu tidak hilang sentuhan lah, biar mereka mengingat masa memori-memori mereka yang saat itu menjadi pemain profesional saat itu. Ia menambahkan, turnamen U42 menjadi agenda sepak bola pertama PSSI Kota Palembang pada awal 2026. Melalui kegiatan ini, PSSI berharap semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap sepak bola tetap terjaga, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam pembinaan sepak bola daerah. Dari Jakabaring, Hari Rizky, RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Warga Sumatera Selatan diimbau mewaspadai peningkatan kasus demam berdarah saat musim hujan. Jalan antar Kecamatan Banyuasin berubah jadi kubangan lumpur. Pendengar, informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri, sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.